Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Oke. Ya. Gimana kabarnya, Mas? Baik, Pak. Baik. Oke. Tadi habis mata pelajaran apa? Kalau boleh tahu. Seni rupa, Pak. Oh, seni rupa. Ya. Habis seni rupa ada jam lagi? Ada, Pak, bahasa Inggris, Pak. Oh, tadi ini berarti jam istirahat ya? Ya, tadi istirahat, Pak. Ada itu enggak? Dapat MBG enggak? Wah, kalau MBG tadi, Pak, udah dapat, Pak. Menunya sih kering, Pak, sama telur. Enak enggak? Menurut saya ya boleh lah, cukup, Pak. Kalau MBG itu biasanya apa? Kayak kadang enak, kadang enggak enak, apa enak Ya. terus? Tergantung, Pak. Oh, tergantung. Kalau akhir-akhir ini biasanya enak apa enggak? Kalau akhir-akhir ini malah menunya menurut saya menurun, Pak, untuk menurun. MBG. Tapi Dari segi porsinya yang banyak dikurangi, jarang mendapatkan susu, ya, seperti itulah. tapi biasanya pernah nggak dapat MBG itu kayak nggak suka gitu, nggak dimakan gitu? Kalau itu pernah, Pak. Saya biasa kalau menunya kurang suka itu saya nggak makan, saya kasih teman saya. Kurang sukanya tuh maksudnya kayak kurang suka lauk ini apa, kayak menunya biasanya maaf ya kayak basi gitu, pernah dapetin kayak gitu? Kalau menu basi sih sejauh ini belum pernah, Pak. Lebih ke kurang suka sih. Oke, baik. Oh iya, nah kalau boleh tahu tuh pelajaran kesukaan kamu tuh apa? Kalau kesukaan saya tuh fisika, Pak, sama matematika lanjut, Pak. Matematika lanjut? Iya, Pak. Tumben banget suka matematika. Ya, mungkin karena emang suka ngitung aja sama untuk sebidang sih, Pak. Mau ke arsitektur sih. Oh gitu. Berarti ini masnya kelas berapa? Kelas 11 ini, Pak. Oh 11. Mau naik kelas 12 ini ya? Iya, Pak. Kenaikan ini nanti tes. Gitu. Ada rencana kah mau kuliah, lanjut kuliah atau kerja gitu? Lanjut kuliah, Pak, rencana. Oh, lanjut kuliah. Enak gak di sini gurunya di SMA 1 ini? Menurut saya sih kebanyakan relatif enak sih, Pak. Oh, gitu. Asik-asik untuk pembawaan pelajarannya, pembimbingannya nggak monoton, nggak ngebosenin gitu, Pak. Tapi ada kadang 1 atau 2 guru yang kayak nggak enak gitu kok. Kalau itu ada, Pak, dari segi masuk kelas cuma ngasih tugas, tidak menjelaskan, dan itu yang membuat kita sulit untuk memahami pelajaran karena guru masuk cuma ngasih tugas saja, nggak diterangkan. Jadi kita harus memahami sendiri, dan itu yang membuat kita sulit berkembang, Pak. Benar. Oke. Kalau ada yang marah-marah gitu, sukanya kayak suka ngambek apa gimana? Kalau itu sih biasa, kalau emang murid-muridnya pada gak suka gurunya itu mesti pada cuek, Pak, dan itu gurunya pasti selalu gitu, marah. Oh gitu. Kadang malah ditinggal gak masuk kelas, Pak. Oh iya, tahu. Oh ya, sebelumnya kenalin, nama saya Alfian gitu. Ya, Pak. Dari Universitas PGRI Semarang. Kalau boleh tahu masnya namanya siapa ya? Saya Damar Faros Rizka Putra dari SMA Negeri 1 Demak. Oh, Saya kelas 11. 11 apa? 11.5 saya, Pak. Oh, 11.5. Oh iya, panggilannya siapa? Faros, Pak. Oh, Mas Faros ya? Ya. Saya panggil Mas Faros aja ya, biar gampang. Ya, Pak. Oke. Sebelum itu, masnya itu kayak apa namanya? Ada kayak hobi gitu, sukaan? Hobi sih ada, Pak. Lebih ke seni sih. Oh, seni. Ya. Seni suka matematika. Bingung nih, kayak beda arah gitu. Menurut saya searah sih, Pak. Oh, searahnya gimana? Kan kalau dari tujuan saya kan ke arsitektur. Nah, arsitektur kan lebih ke mementingkan pertama dari seni, hitung-hitungan fisika dan matematika lanjut untuk menemukan rumus-rumusnya, Pak. Jadi nggak cuma keindahan aja gitu loh. Oh iya, arsitek tuh nggak cuma kayak gambar, cuma ada kayak rumusnya gitu biar sesuai, biar pas gitu. Ya, benar. Oh ya, sebelum itu kita sepakati dulu ya, kayak kita di sini berdiskusi selama kurang lebih itu 45 menit. Jadi tenang aja, kayak ini saya juga sebagai konselor itu menjaga asas kerahasiaan. Jadi tidak ada siapapun yang tahu selain kita berdua gitu. Apakah masnya setuju? Setuju, Pak. Ya, Pak. Oke, Dengan baik. senang hati. Jadi tujuan kita di sini tuh kayak kita bisa berbagi cerita tanpa takut dihakimi gitu. Ya, Pak. Jadi masnya santai aja ya sama saya, oke? Ya, Pak. Baik. Sebelumnya apa sih yang membawa masnya tuh ke sini?
Oh kalau ini untuk yang membuat saya sini sih lebih ke arah ke bimbingan dan konseling sih Pak. Apakah ada yang ingin disampaikan ke saya atau mungkin kayak ada masa yang perasaan yang mengganjal gitu? Kalau perasaan yang mengganjal sih belum sih Pak, tapi kalau yang ingin saya sampaikan sih untuk gimana sih cara menyiapkan diri untuk kita lebih siap untuk kita nanti ke perguruan tinggi Pak, apa yang perlu kita siapkan untuk mulai dari sekarang gitu Pak. Oke, perguruan tinggi ya. Oke, masnya tuh masih kelas 11 ya? Ya, Masnya ya bisa kayak belajar lebih giat ya, kayak umumnya aja kayak belajar giat, suka membaca buku. Yang penting mas sungguh-sungguh aja mas. ya. Terus tuh pikiran masnya ini yang ingin kayak belajar ke perguruan tinggi tuh dari kapan mikir kayak gini tuh? Untuk saya sih lebih dari ke awal waktu masuk kelas 10 sih udah memikirkan ke PTN sih Pak. Oh berarti masnya Lebih kayak menyiapkan diri Pak. kembangannya tuh bahasanya kayak ambis banget gitu mas ya? Ya lebih seperti itu tepatnya Pak. Oke, bagus. Terus ini apa pikiran kayak gini tuh kayak mengganggu masnya apa enggak? Mengganggu sih pasti ada sih Pak. Kalau kayak semisal kita nggak tenang selalu mikirin kalau nanti kita gagal gimana gitu loh Pak. Oh gitu. Kalau Iya. gagal ya? Enggak Jadi sih mas. akan rasa takut aja sih Pak. Kalau gagal tuh gagal mah wajar. Yang penting tuh kayak kita udah berusaha gitu kan. Iya Pak. Ya. Terus kayak yang pemicunya masnya berpikiran gitu itu apa? Karir sih Pak. Oh karir, lebih ke masa depan ya. Ingin masa depannya kayak yang cerah gitu ya. Yang penting pentingnya satu mas, ya itu kayak berusaha, nggak usah pesimis. Yang penting mah optimis aja mas. Iya Pak. Oke. Terus masnya tuh bisa gini mas, contohnya kayak masnya tuh kayak membuat jadwal untuk belajar gitu, misalnya masnya sering main nggak? Kalau main sih sering sih Pak. Tapi saya juga udah nerapin sistemasi, jadi kayak hari Sabtu, misal hari Sabtu jam segini sampai jam segini tuh belajar, jam segini sampai jam segini bisa dibuat scrolling. Jadi tuh otak tuh nggak cuman di monoton di belajar aja gitu loh Pak. Jadi ada hiburan, ya ada belajar, ada istirahat gitu Pak. Jadi teratur gitu loh. Oke. Biar nggak boring gitu Pak. Apa kayak ada masnya sampai memikirkan gitu tuh sampai kayak depresi gitu? Kalau itu mungkin belum pernah sih Pak. Belum pernah kayak ya udah pikiran negatif aja ya? Ya, belum Ya. sampai segitunya sih. Oke. Kan biasanya anak-anak seumuran masnya tuh kalau kelas 11 tuh kayak suka nge-game gitu kan, gak ingat waktu, kayak Ya, males sih, Pak. belajar. Apa masnya kayak gitu juga? Dulu waktu SMP sih iya kayak gitu, tapi mulai kelas 10 mulai sadar sih Pak. Jadi mulai udah mengurangi main game. Bahkan sekarang pun udah gak main game Pak. Ya soalnya tadi masnya bilang kalau mulai dari kelas 10 tuh kayak udah mikirin mau lanjut ke PTN mana gitu. Iya Pak. Udah, hitungannya masa terlalu cepat sih, ya ambis banget lah kayak gitu. Oke. Kalau dari saya itu udah bagus pasnya kayak mikiran gitu. Gak apa sih, wajar kalau mikirin masa depan, bener. Takut gagal mah wajar, tapi masnya juga masih kelas 11, masih banyak waktu lah. Ya mulai dari sekarang tuh kayak kurangi mainnya, kayak misal main boleh, cuma bisa mungkin kayak sebelum tidur tuh udah belajar gitu loh untuk persiapan gitu. Oke. Ada kayak mikir negatif gitu, dampaknya buat masnya apa? Kalau mikir negatif sih sejauh ini sih kayak apa ya Pak? Bener-bener takut gagal gitu loh Pak. Takut gagal. Mikirnya takut gagal. Untuk dampaknya sih itu Pak. Jam tidurnya jadi berantakan gitu Pak. Oh, jam tidurnya berantakan ya. Kalau jam tidurnya udah berantakan tuh kayak di kelas pasti ngantuk gitu kan? Iya Pak. Pasti saat susah untuk mengikuti pembelajaran di kelas karena efek ngantuk akibat semalam nggak tidur gitu Pak, tidurnya kurang. Apa masnya juga pernah kah kayak begitu? Pasti pernah kan? Ya pernah Pak. Tapi di kelas pernah ketiduran gitu, kayak dimarahin guru misalnya? Oh kalau itu pernah Pak. Waktu itu semalam kan saya nggak tahu main HP terus Pak, sampai nggak ingat waktu dan pas di sekolahnya itu malah itu Pak ketiduran waktu pelajaran dan dibangunin itu dimarahin Pak.
main HP-nya tuh ngapain aja kayak scrolling, lebih ke scrolling sama main game sih Pak. main game, tapi lebih banyak scrollingnya gitu ya. Iya. Gitu. Tapi itu untuk dulu Pak, untuk sekarang alhamdulillah udah enggak. Terkurang ya. Ya biasa sih Kak, penyakitnya Gen Z kan kayak gitu. Suka main HP kayak nggak bisa lepas dari HP lah gitulah. Itu udah pasti itu. Oke, jadi tuh tadi kan Masnya bilang kayak ingin memikirkan masa depan kan, kayak ingin di ke perguruan tinggi. Masnya pun udah kayak mengurangi waktu bermain dan fokus belajar. Masnya juga masih kelas 11, masih bisa lah. Cuma kayak jangan terlalu dipikirin aja. Kalau kata saya boleh sih memikirkan masa depan, cuma jangan terlalu terbawa pikiran gitu. Pelan-pelan aja, yang penting mah kita belajarnya sungguh-sungguh. Yang penting juga kayak ada niatnya gitu Mas. Oke. Udah bagus sih kayak gitu. Saran dari saya mah ya udah kayak fokus belajar, masih kelas 11 juga masih. Kalau itu ya Pak. Ya, perjalanan masih panjang. Oh iya, kalau boleh tahu tuh PTN mana yang Masnya pengenin tuh? Saya sih rencana ada 3 Pak. Oh, 3. Kalau untuk yang di Undip tuh saya lebih milih ke antara S1 arsitektur atau teknik sipil. Di UNJ pun sama Pak, arsitektur ya, arsitektur ataupun teknik sipil. Dan yang ketiganya itu Poltekkes Pak. Kesehatan Semarang. Tapi yang paling dipengenin tuh yang di mana? Lebih ke Undipnya sih Pak. Undip. Yang arsitekturnya. Toh dari sini dekat juga ya? Iya. Cuma satu kota. Nah, misal nih keterima di Undip, Masnya pengennya ngekos atau ngelaju? Saya sih ngekos sih Pak. Ngekos. Biar gak terlalu capek juga. Tapi tuh kadang penyakitnya anak kos tuh kayak suka kehabisan uang gitu kayak apa? Ya itu sih menurut saya sih lebih ke pinter-pinter memanajemen aja sih. Iya benar. Cuma kan ngasih tahu aja kayak ini loh. Ngekos tuh kadang awal-awal ngekos tuh kayak homeless banget gitu loh. Nggak tiba-tiba kayak kangen rumah, pengen pulang gitu, nggak nyaman di kos. Ya kalau itu iya sih Pak. Siap-siap juga kayak dunia perkuliahan itu temennya tuh kayak beda, nggak sama kayak sekolah gitu. Iya sih. Oke, jadi udah clear ya ini kayak permasalahan tentang yang terlalu memikirkan PTN, yang pesimis gitu untuk belajar. Yang penting mah sungguh-sungguh aja belajarnya. Iya Pak. Oke. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan selain itu? Apa ya Pak? Mungkin lebih ke arah nilai sih. Untuk saya sih ke arah untuk mengejar eligible sih Pak. Biar mempermudah saya untuk mendaftar perguruan tinggi juga lewat jalur SNBP sih. Tapi yang sekarang tuh nilainya bagus apa kurang apa cukup memuaskan apa? Cukup memuaskan sih Pak. Cukup memuaskan ya. Tapi masih pengen naik lagi nggak? Itu sih iya pasti Pak. Kalau di kelas tuh Masnya tuh kayak pinter banget apa kayak tengah-tengah? Kalau itu sih saya nggak bisa nilai diri sendiri sih Pak. Itu ya biar orang lain saja yang cuma menilai. di sekolahnya Masnya tuh kayak ada sistem ranking nggak? Untuk ranking sudah ditiadakan sih Pak. Ditiadakan ya. Masih di spell, cuman nggak terlalu berpengaruh juga sih di ranking. Iya sih. Soalnya kan kurikulumnya udah beda Pak, merdeka. Oke. Apakah ada lagi masalah yang ingin Masnya sampaikan? Mungkin terkait TKA sih Pak. Penyiapan tes kemampuan akademik sih Pak. Tes kemampuan akademik. Maksudnya biasa ya kayak pikirannya tuh kayak pesimis gitu ya. Iya sih kalau itu sih. Maksudnya tuh kayak terlalu terbawa pikiran gitu loh. Iya Pak. Ya dibagi udah bagus sih kayak ngurangin jam main HP kayak main sama temen scrolling gitu udah bagus, tapi Masa juga tahu batasan kayak semampunya Mas aja. Udah bagus juga niatnya kayak sungguh-sungguh belajar gitu. Iya Pak. Oke baik, udah bagus. Saran saya sih ya diterusin aja Mas, yang penting niatnya aja. Iya Pak, kalau itu Pak. Oke, apakah Masnya cukup puas? Apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Mungkin sudah sih Pak. Sudah, baik. Misal Masnya kayak ingin ada masalah atau ingin ada yang diceritakan, bisa lah datang ke Bapak kembali gitu. Iya Pak. Masnya bersedia kan sama saya? Aman Pak. Tenang aja kok, ini
sifatnya rahasia aman, orang lain nggak akan tahu. Ya Pak. Oke, berarti udah clear ya. Ya. Terus masnya bagaimana perasaannya setelah mengikuti sesi konseling ini? Lebih ke arah jadi tenang sih Pak, nggak terlalu kepikiran lagi tentang hal yang kita takutkan gagal untuk karir kita di masa depan. Yang penting kita berani mencoba aja sih. Oh, udah lega ya? Ya. Tadi saya lihat tuh masnya kayak masuk ke sini tuh kayak agak merenung gitu mukanya, kayak banyak pikiran gitu. Ternyata pikirannya sebenarnya cuma pesimis aja, nggak apa-apa sih. Iya, Pak. Toh niatnya juga udah bagus loh, udah mengurangi gitu-gitu. Oke, sebelumnya makasih ya telah datang ke sini. Ya, Pak. Kapan-kapan kalau misal ada permasalahan lagi bisa lah datang ke sini. Sudah cukup puas? Sudah Pak. Terima kasih Pak sebelumnya. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali.